Di Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sekolah diduga mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar. Padahal, siswi berusia 12 tahun tersebut beragama non-Islam. Senin pagi, korban didampingi orang tuanya lantas mengadukan kejadian tersebut kepada Bupati Banyuwangi. Dokter Gigi Romi Syofpa Ismail di Solok Selatan, Sumatera Barat mengalami gagal menjadi aparatur sipil negara. Harapan Romi sirna kala menerima surat keputusan pembatalan kelulusannya. Padahal proses panjang tahapan seleksi telah dilalui. Tahapan demi tahapan dilalui Romi dengan lancar. Meski memiliki keterbatasan fisik, kemampuan Romi unggul dibandingkan peserta lain. Mulai dari seleksi kompetisi dasar hingga seleksi kompetisi bidang, skor tertinggi hasil tes diperoleh Romi. Setelah diumumkan lolos seleksi, Romi menyertakan surat keterangan untuk melengkapi berkas. Ia melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis okupasi yang menyatakan Romi layak menjalankan pekerjaan sebagai dokter gigi meski menggunakan kursi roda. Namun pada Maret 2019, Romi menerima surat. Dia dinyatakan batal menjalani penerimaan sebagai abdi negara sebab dalam surat tertulis dirinya mengundurkan diri. Belakangan terungkap, kondisi Romi sebagai penyandang disabilitas jadi alasan. Penolakan menjadi ASN yang dialami oleh dokter gigi Romi menjadi potret nyata kekurangan dan ketidaksempurnaan membuat penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Kisah Romi makin menjadi ironis karena penolakan justru terjadi dalam penerimaan yang dilakukan oleh negara. Lantas, bagaimana dengan pihak swasta ketika negara saja tidak memberi kesempatan bekerja bagi difabel? Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang suara mahasiswa melawan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Saya Bunga Rodatunisa. Nama saya Maulidatul Aziza dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Indri Cahya Kamelia. Nama saya Marsiada Zahara dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nama aku Alisa Dea Kristiawan dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kita mungkin sering dengar soal diskriminasi. Tapi sebenarnya bagaimana sih kasus ini terjadi di kampus kita? Yuk kita lihat faktanya. Halo? Pernah kalian merasakan hal seperti itu? Atau mungkin kalian nggak sadar sudah melakukannya dengan orang lain? Halo, perkenalkan aku Nafisa Mutmainah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang, alamatku Bima NTB. Anum Salimah dari Prodi PGSD dan asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang aku pahami tentang diskriminasi itu adanya perilaku yang berbeda karena perbedaan ras, suku, bangsa, atau kebudayaan. Diskriminasi adalah perbedaan perilaku yang muncul karena adanya perbedaan ras, suku, agama, dan budaya dari beberapa masyarakat tertentu. Kalau aku sendiri nggak pernah ya, jadi masih aman. Saya sendiri, saya belum pernah merasakan diskriminasi tersebut. Mungkin karena pola pikirnya itu masih kurang gitu. Mereka tuh hidup berkelompok, jadi terhadap kelompok lain itu kurang terbuka. Saya adalah dari perbedaan pola pikir dan kebiasaan hidup dari beberapa masyarakat tertentu atau agama serta suku tertentu. Kalau untuk individunya, berdasarkan yang aku lihat, biasanya itu kurang percaya diri dan mungkin jangka panjangnya bakal depresi juga kalau sering terjadi dan jatuhnya ke pembulian juga. Kalau untuk masyarakat mungkin dia kurang sosialisasi dan berbaur sama sekitarnya sih.
Kalau bagi individu itu dampak negatifnya bisa berupa kehilangan kepercayaan diri dan merasa diabaikan atau merasa tidak ada dalam suatu kelompok tertentu. Kalau dalam masyarakat dampak negatifnya akan ada terpecah belahan antara kelompok dan bisa terjadi perbedaan pendapat. Menurut aku untuk orang-orang harus berpikiran terbuka gitu terhadap pendatang-pendatang ataupun perbedaan yang ada, karena semua orang itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, budaya, suku, bangsa, bahkan agama gitu. Jadi nggak boleh hanya terpaku pada kelompoknya dan menindas orang lain karena suatu perbedaan. Menurut saya solusinya adalah membuka pikiran masing-masing dari beberapa masyarakat, karena kebiasaan dari beberapa kelompok itu berbeda-beda dan agama maupun sukunya juga berbeda-beda. Jadi kita harus menerima perbedaan pendapat dari masyarakat yang lain. Selanjutnya, saya akan membacakan hak dan peraturan perundang-undangan dalam mencegah diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengunjungi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kemudian, Pasal 28 Ayat 2 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang larangan diskriminasi yang berbasis ras dan etnis. Misalnya, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang diskriminasi yang berbasis ras dan etnis terhadap individu atau kelompok. Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menginginkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua ada Pasal 28 Ayat 2. Mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan-peraturan lain yang lebih spesifik yang mengatur larangan diskriminasi dalam konteks tertentu, seperti diskriminasi gender, misalnya melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Kesetaraan Gender, dan diskriminasi berdasarkan disabilitas, Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia menegaskan komitmennya terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk melalui berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu trik dalam mencegah adanya diskriminasi. Yang pertama yaitu ajar cara sopan dan tanyakan mengapa dia melakukan diskriminasi, karena hal tersebut punya latar belakang seseorang yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu cari dukungan dari teman maupun organisasi yang mendukung kesetaraan. Selanjutnya bergabung dengan organisasi yang mendukung keragaman. Dengan hal itu kamu bisa menemukan dukungan yang positif ketika menghadapi diskriminasi. Lalu jangan ragu dan takut untuk melapor kepada pihak yang melayani aspirasi dan pengaduan atau PPID. Selanjutnya mencoba untuk membuktikan melalui prestasi akademik dan kegiatan yang bermanfaat. Kampus adalah tempat untuk kita belajar, berkreasi, dan saling menghargai. Yuk, kita semua berperan untuk membuat kampus yang lebih adil dan nyaman untuk semua orang.